Tapi bagaimana dengan kitabnya orang Kristen? Kalau dengan kitabnya Kristen, salib itu adalah satu kebodohan. 1 Korintus 1:18, kemudian di dalam kitab saudara 1 Korintus 1:23. Jadi salib itu adalah satu kebodohan. Nah, sekarang ketika saya bertanya, adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Nah, kalau ada, berarti sia-sialah kematian Yesus. Oke. Yang kalau Bang Suma bicara itu, kita baca ya Bang Suma ya. Silakan. Coba kita baca di Efesus 2 ayat 15 ya, ayat 15, biar kita jangan terpaku pada hukum Taurat ya dan kitab para nabi ya. Jadi coba kita baca di Efesus 2 ayat 15 biar kita paham benar tentang kenapa sampai perkataan Yesus itu yang saat ini yang kita harus ikuti, karena Paulus sudah jelas mengajarkannya sangat sempurna tentang siapa anak Allah itu dan siapa Yesus itu. Oke. Kita lihat di Efesus 2 ayat 15. Coba kita lihat dulu. Saya buka Alkitab jadi agak lama. Iya. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan mengadakan damai sejahtera. Itu, Pak? Iya, benar sekali, Bang. Nah, pertanyaannya, itu ucapan Bapa Elohim, ucapan Yesus atau ucapan Paulus? Iya, jadi dengan perkataan Paulus itu. Nah, ucapan Paulus. Iya. Jadi mungkin yang saya lihat ini bahwa Bang Suma sering menyalahkan Paulus ya, tapi Paulus ya, itu ini kan mengajarkan ucapan Paulus kan, Pak, barusan? Iya, benar. Ya. Ya, jadi Paulus itu yang dia ajarkan 1000%, bukan 100% lagi, Bang Suma. 1000% adalah sebuah kebenaran. Dari Kristus. Iya, benar dari Kristus. Kristus yang mana, Pak? Ya, Kristus yang telah menunjukkan dirinya, yang Bang Suma sering sampaikan itu, bahwa Yesus telah kan Kristus ini kan banyak. Iya. Paulus pun mengakui di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Kristus lain, ada Yesus lain. Iya, benar. Jadi yang disampaikan oleh Kristus lain itu, Bang Suma, itu tentang adanya nabi-nabi palsu. Oke. Baik, Pak, baik. Ya, baik. Ya. Kita deteksi aja. Ketika Paulus menuliskan surat di Efesus 2:15 bahwa Yesus Kristus telah membatalkan seluruh hukum yang ada di dalam Torah, tolong tunjukkan anak Maria mengucapkan itu di mana dan kapan dan apa isi ucapannya. Silakan. Bagaimana Bang Suma? Kalau yang menyampaikan kepada Paulus ini adalah anak Maria, bahwa kematiannya adalah untuk menghapus hukum Tuhan dan segala perintah yang ada di dalamnya, tolong tunjukkan di mana Yesus anak Maria katakan itu dan ucapkan itu. Maksudnya Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Yesus mengatakan bahwa dia menghapus seluruh hukum Tuhan. Itu kan Paulus, itu Paulus menerima dari Kristus. Kristus yang mana? Kalau itu adalah Kristus anak Maria, berarti Kristus anak Maria yang harus mengucapkan itu. Di mana Kristus anak Maria pernah mengucapkan itu, Pak? Iya. Jadi Bang Suma, jadi apa yang disampaikan oleh Paulus itu, apa juga yang telah difirmankan oleh Roh. Karena Roh Kuduslah yang berbicara menggunakan Paulus ya. Karena Paulus itu telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi apa yang disampaikan itu adalah kebenaran firman. Nah, itu dari Yesus, Pak. Maaf. Itu dari Yesus anak Maria atau dari Yesus yang lain? Ya dari Yesus lah, karena Yesus siapa? Yesus yang mana? Yesus orang Nazaret itu yang telah mati. Yesus anak Maria. Iya, anak Maria yang telah mati. Di mana anak Maria pernah mengatakan ucapan bahwa dia datang untuk menghapuskan, untuk membatalkan hukum Taurat? Bukankah dia mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan Tuhan. Dan bukankah juga Yesus mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Itu ucapan Yesus anak Maria. Kok tiba-tiba ada Kristus datang kepada Paulus mengajarkan ucapan yang berbeda? Sedangkan Yesus itu ada dua.
Iya, iya, iya. Itu benar, 1000% benar lah Bang Suma, benar. Jadi kalau kita mau mengenal apakah Paulus ini nabi benar ataukah dia palsu, bisa kita lihat dari ajarannya. Nah, ajaran Paulus itu tidak ada satupun yang bertentangan Lah tadi barusan dengan Yesus, ya. Jadi Yesus Iya. mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Hilang. Iya, betul. Nah, Betul, kenapa betul. Paulus mengatakan bahwa seluruh isi Taurat dan seluruh perintah yang ada di dalamnya batal? Itu ilmu dari mana Paulus dapatkan? Iya, iya. Jadi makanya saya sampaikan biar dipahami ya. Jadi Paulus itu menyampaikan tentang kabar-kabar baik tentang keselamatan itu. Jadi dengan kematian Kristus itulah yang telah membawa damai antara manusia dengan Allah itu. Ya, jadi apa yang disampaikan Paulus itu jelas bahwa benar-benar itu dari Roh Kudus. Dan Kok bertentangan? Roh Kudusnya kok bertentangan dengan Yesus, Bang? tidak Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. itu di mana, Matius Bang? Matius 19 Matius 5 nomor 19. Oke, kita baca saja ya Bang Suma ya. Iya, silakan. Tadi saya sudah baca itu, silakan. Biar di Matius 5 Nomor 19. 19. Oke. 19. Ya, ini perikopnya tentang garam dunia dan terang dunia. Bukan ya, Yesus dan hukum Taurat ya. Oke. Ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan ya, yang gini. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Ya. Jadi itu berbicara tentang hukum dan segala perintah-perintahnya yang Tuhan perintahkan kepada manusia. Jadi yang Kalau dihilangkan, Pak, dia menempati tempat apa? Masuk surga. Paulus tidak pernah menghilangkan setitik pun. Yang tadi Efesus 5 tadi, Efesus 2 nomor 15 itu apa, Pak? Iya, makanya itu yang kita sampaikan bahwa Paulus sampaikan bahwa dengan matinya Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat dan segala. Nah, itu ilmu dari mana Paulus dapatkan? Ya Roh Kudus lah, karena Nah, berarti roh apa? Kan ada dalil 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh, sebab banyak nabi-nabi palsu yang datang mengajarkan ajaran yang menyesatkan. Sekarang Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19 yang dipelintir oleh Lembaga Bible Indonesia. Di situ dalilnya, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah dari hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang hina, elakistos dalam bahasa Yunani. Tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit, bukan kerajaan surga. Dalam kerajaan langit. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan langit. Bukan surga, Pak. Kerajaan langit. Kerajaan langit itu ada dua. Ada surga, ada neraka. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terendah, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Artinya, Paulus dengan mendoktrin Kristen, mengajak orang Kristen meninggalkan hukum Taurat dengan mengatakan Yesus menjadi tumbal untuk menghilangkan segala perintah-perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat, maka orang-orang Kristen akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit menurut pengakuan Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Itu data. Jangan Anda mengatakan tidak bertentangan. Yang satu mengatakan meskipun yang paling terkecil, yang satu mengatakan membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Yang kecil aja, Pak, menempati tempat terhina, apalagi segala ketetapan.
Jadi jangan Anda mengatakan itu ajaran Yesus. Tidak. Yesus anak Maria tidak mengajarkan menghilangkan hukum Taurat. Yang mengajarkan menghilangkan hukum Taurat adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Gitu, Bang. Oke. Kita bisa lihat di Matius 23 itu tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bang Suma, ya. Kenapa sampai hal itu terjadi? Karena pengajaran-pengajaran mereka itu kelihatannya seperti kebenaran, tetapi sebenarnya telah membelokkan kebenaran itu. Ya, jadi di situ dibilang gini. Ya, kalau saya ambil garis besar, poin besarnya saja lah ya. Kalau di pasal berapa ya? 23 ayat 13 ya. Dia bilang gini ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Itu ajaran Yesus tentang ahli-ahli Taurat ya. Jadi mereka selalu membawa seperti kayak itu adalah sebuah perintah Tuhan, itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi sebenarnya ajaran mereka itu hanya untuk memuaskan keinginan mereka. Itu jadi, siapa itu, Pak? Yang dimaksud mereka di situ orang Farisi ahli Taurat itu siapa? Ya, untuk bangsa Yahudi sendiri kan. Jadi orang-orang Paulus, termasuk Paulus kan? Jadi begini semuanya. Bukan harus termasuk kita. Harus jujur. Coba Anda bukan Anda, emang Anda ahli Taurat, emang Anda itu orang Farisi, ada-ada aja. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kau menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kau sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Yahudi, orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang Roma? Itu siapa, Pak? Paulus. Nah itu. Kalau bukan Paulus lalu siapa? Iya, jadi itulah yang Yesus sampaikan, supaya benar-benar apa yang disampaikan Paulus itu benar-benar datangnya dari Tuhan. Jadi bagaimana ceritanya datang dari Tuhan, Pak? Paulus itu Tuhan yang mana yang datang kepada Paulus membatalkan hukum Taurat? Tuhan, Pak, sabar. Tuhan, Pak, ketika dia datang kepada Nabi Musa, apa yang diterangkan kepada Nabi Musa? Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang membatalkan sunat kulub, maka bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu perintah Tuhan yang datang kepada Paulus. Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan kulubnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu siapa yang perintahkan seperti itu, Pak? Oh, itu tentang bersunat ya. Ya kan Anda tadi mengatakan bahwa yang berfirman kepada Paulus itu adalah Tuhan. Padahal, Pak, kalau Anda menyanjung Paulus dan menyanjung kemudian ajaran Paulus, lalu kenapa Paulus bertaubat kemudian mengajarkan agama Kristen ketika dia kembali ke Yerusalem? Kenapa dia bertaubat? Di dalam Kisah Para Rasul 21, Pak, nomor 15 sampai nomor 26, Paulus nyata bertaubat dari mengajarkan tidak bersunat. Baca Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26, Paulus bertobat. Malah Paulus ketika bertobat mempersembahkan persembahan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Setelah dia keluar meninggalkan Yerusalem, membuat orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, non-Yahudi yang ada di luar sana, termasuk orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing, setelah dia pulang dari sana mengajarkan untuk meninggalkan Taurat, kembali dia ke Yerusalem,
disuruh sama rabi-rabi untuk bertaubat karena telah melakukan kesalahan fatal, yaitu melarang orang lain bersunat. Baca kitab Anda, Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Jadi Paulus ini bertaubat, Pak, dari mengajarkan agama Anda. Berarti agama Anda itu tidak benar, karena Paulus sebagai rasul Anda pun bertaubat. Nah, sekarang pertanyaan saya, kapan Anda bertobat? Paulus saja bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Masa Anda tidak? Jadi Bang Soma, kalau bicara tentang bersunat, memang versi kita berbeda ya. Kalau dulu kita itu diajarkan oleh Nabi kita Abraham tentang bersunat. Ya, tentang bersunat. Bersunat itu secara lahiriah ya. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus Kristus itu adalah bersunat hati, bukan secara. Di mana Yesus mengajarkan sunat hati, Pak? Oke. Saya silakan dulu. Iya, silakan. Biar Bang sunat lah. Oke. Saudara, sabar, saya jelaskan dulu sedikit. Karena Anda sudah lari kemana. Sunat hati itu diperintahkan kepada bangsa Israel. Betul. Di dalam Ulangan 30 nomor 6. Kenapa mereka disuruh sunat hati? Karena mereka sombong. Sombong kepada siapa? Sombong kepada perintah Tuhan. Ketika mereka Ulangan 30 Anda baca. Ulangan 30 atau Ulangan 10 Bang Suma? Ulangan 10, Ulangan 30 banyak, Pak, membahas tentang sunat hati. Sunat hati itu banyak ya. Yang pada intinya sunat hati itu adalah memotong kesombongan dalam diri hati kita, dalam diri manusia, agar hatinya itu tunduk kepada perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhannya, sunatkan kulupmu. Bagaimana mungkin Kristen disebut sunat hati ketika ada perintah untuk menyunatkan kulup, dia nggak mau terima, berarti hatinya sombong, berarti tidak sunat hati. Anda mendengarkan Paulus, Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kamu memotong kulupmu. Pertanyaan saya, apa urusannya Yesus dengan kulup Anda? Oke, jadi kalau bicara tentang Paulus, sebelum Ulangan itu kan Paulus mengikuti ajaran sebelumnya. Jadi itu ajaran para nabi tentang Ulangan 10 itu. Yang kedua, Kisah Para Rasul 7 ayat 51 juga itu mensyaratkan tentang bersunat hati dan telinga. Ya, coba kita baca saja lah biar ya bisa kita lebih diedukasi dari firman-firman yang ada lah Bang Suma. Ya, Ulangan 10 ayat, saya buka dulu Ulangan 16. Iya 16 tentang sunat ya, 10 ayat 16. 10 ayat 16 biar kita paham benar tentang kenapa Paulus menyampaikan itu ya. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk ya. Jadi ini berbicara tentang sunat hati. Nah, itu diperkuat lagi di dalam Kisah Para Rasul. Kalau tidak salah, Kisah Para Rasul 7 ayat 51 ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Kisah Para Rasul 7. Coba kita baca ya. Para Rasul 7. Mudah-mudahan tidak salah ya. Saya coba ingat-ingat dulu. Kisah Rasul 7 ayat 51 ya. Ayat 51. Ini ya mungkin ya. Iya. Iya. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus ya, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari itu. Jadi ini dia memperkuat tentang yang perlu itu adalah sunat hati ya. Jadi kita Kristen ini itu juga kalau tidak salah ada di coba itu diperkuat lagi di Kisah Para Rasul 15 ya kalau tidak salah ya. Coba kita baca lagi Bung Suma. Maju. Ya, siap. Ya, Pemaju mau tanya, itu untuk teologis ya, maaf ya Bang Zuma ya. Ya, silakan Bang. Ya, yang dibaca tadi itu kan tentang keras kepala, keras hati dan telinga. Itu kan penafsirannya bagaimana ya secara teologis dengan sunat kulub itu ya?
Oh ya, ya kita baca saja di Kisah Para Rasul ayat 15 lah, sahabat Bang Suma ya, biar kita bisa paham benar ya. Korintus 15 ayat yang pertama ya, kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah ya. Jikalau kamu tidak bersunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu, ya. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penata-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jadi itu sudah ditantang oleh Paulus dan Barnabas ya, sudah sebelumnya tentang hal bersunat itu. Jadi tentang keras kepala itu, itulah yang tadi yang sahabat semua sampaikan itu, bahwa kenapa sampai mereka menentang itu, karena yang disampaikan Tuhan itu adalah untuk bersunat hati dan bukan secara lahiriah lagi. Makanya enggak Bang, kayaknya akan salah ini. Kalau nggak ada hubungannya Bang, secara teologis maupun historis itu nggak ada hubungannya sih. Menurut saya ya. Kita sesama, saya temannya Abang mestinya. Iya. Coba dicek dulu deh secara teologisnya. Iya. Iya. Jadi kalau kita ini konsep selamat dan tidaknya itu kita hanya cukup percaya. Jadi konsepnya itu setiap kamu jadi sudah diganti seremonialnya itu dengan minum makan roti dan minum cawan ya. Itu berbicara tentang tubuh dan darah Kristus. Jadi ketika kita bersama-sama memakan roti dan meminum cawan atau minum darah dan makan tubuh Kristus, maka kita sudah bersama-sama dengan Kristus akan diselamatkan. Jadi hal-hal seremonial itu telah diganti dengan kematian Kristus. Makanya perintah Yesus terakhir itu adalah pergi ajarkan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka. Karena kematian Kristus itu tidak boleh sia-sia bagi orang-orang yang tidak menerima Dia. Jadi semuanya harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar semuanya seremonial itu dipatahkan sesuai dengan yang disampaikan tadi di Efesus itu ya. Tentang matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Nah, hukum yang baru itu tentang kamu harus makan roti dan minum cawan ya. Jadi cawan yang itu adalah Tuhan Yesus telah menerima semua konsekuensinya di kayu salib, dan meminum cawan itu ya, tentang meminum semua yang tidak benar di dunia ini menjadi tanggungan Dia. Jadi kita harus benar mati di dalam Kristus bersama-sama dengan Dia, yang disebut dengan perjamuan kudus ya. Jadi kenapa orang Kristen itu harus kayaknya nggak nyambung deh. Nggak nyambungnya bagaimana Bang? Kan kita bicara tentang bersunat. Kalau bersunat hati itu, Saudara Maco, sunat ya. hati itu kan tradisi Yahudi Bang. Betul. Tradisi Yahudi di mana yang disebut sunat hati itu adalah tunduk berserah diri kepada aturan Tuhan, bukan melawan. Ya, confirm itu, kalau itu Bang Zuma. Ya. Itu sunat teologisnya hati. begitu. Ya. Ya. Itu yang betul. Nah, sedangkan Kristen malah diajarkan untuk meninggalkan hukum Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Galatia 4 nomor 7. Kristen ini tidak lagi hamba Tuhan. Kalau Kristen bukan lagi hamba Tuhan, lalu hamba siapa Kristen ini? Sedangkan Tuhan itu memerintahkan kepada umatnya untuk bertekun dengan setia menjalankan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang datang kepada para utusannya. Itu makanya tadi Bang, kalau berbicara mengenai hukum yang datang kepada Bani Israel, sunat hati itu mustahil jadi Kristen. Karena sunat hati artinya menjadi orang Yahudi yang taat. Makanya Yesus dalam Matius 23 mengatakan apa? Jangan kau mengikuti orang Yahudi. Kenapa? Kamu tidak boleh mengikuti ahli Taurat, orang Farisi, sebab mereka menduduki kursi Musa. Mereka mengatakan tentang Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan.
Makanya dalam hukum Taurat itu Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Hukum Tauratnya sunat kulubmu. Kalau ada orang tidak menjalankan hukum itu dengan perbuatan, terkutuk. Itu dalil, Bang. Makanya orang Yahudi disuruh tunduk kepada hukum Tuhan. Jadi kalau Anda tidak bersunat, perintah Tuhannya apa? Terkutuk. Anda terkutuk karena Anda tidak menyunatkan nonot Anda. Itu dalil. Tapi Paulus kemudian menerima pengajaran dari Kristus yang ada di padang gurun, yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Kristus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya tadi polanya awal, Bang, salib itu kutuk atau berkat. Al-Quran mengatakan kutuk, kitabnya orang Yahudi mengatakan kutuk, Kristen mengatakan di kitabnya kebodohan. Salib adalah kebodohan. Bukan kebodohan, Bang. Salib adalah tidak. Salib adalah kebodohan. Bukan, Bang. Ya, coba kita baca ya. Itu kalau Bang omong itu di 1 Korintus 1:18. Iya. Kita baca pemberitaan saja. Tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Iya, betul. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Benar. Bagaimana mungkin? Di mana dasar pijakannya salib itu kekuatan, Bang? Iya, jadi maksudnya gimana? Iya, biar saya jelaskan ya. Oke, ingat Bang ya, jangan lari dari konteks ya. Iya, salib adalah kutuk bagi Elohim. Iya. Jadi silakan. Jadi begini, dengan kematian Kristus itu, maka salib itu menjadi kekuatan kita. Jadi disitulah dikatakan Yesus Kristus itu dia pesannya begini ya. Ya, kenapa sampai kita menganggap salib itu kemenangan bagi kita, kemerdekaan bagi setiap orang percaya, yang harusnya semua bangsa-bangsa itu berbahagia. Karena dengan kematian Kristus, kita semua ini menjadi milik kepunyaan Allah. Kita semua telah diselamatkan Allah. Oke, Bang. Ya. Itu ilmu yang muncul belakangan kan? Bagaimana, Bang? Itu konsep yang muncul belakangan dari mimbar gereja kan? Sedangkan yang pertama melakukan penyaliban itu kan orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama. Dan murni penyaliban itu atas dasar kebencian. Betul. Nah, tolong Anda sebutkan di mana tertulis kalau salib itu adalah berkat. Tadi kan sudah disebutkan kan, Bang? Iya, maksudnya Tuhan yang berfirman, salib itu berkat. Saya kan sudah menguraikan kepada saudara bahwa salib itu adalah kutuk. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 23. Salib bagi Yahudi, Bang, salib bagi Yahudi adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan orang itu dikutuk oleh Elohim. Kedua, salib bagi Elohim adalah terjadi terhadap orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dan orang itu dikutuk oleh Elohim. Itu syaratnya untuk disalib. Itu syarat untuk disalib. Pertanyaannya yang sederhana, apa dosa yang dilakukan oleh Yesus anak Maria yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia layak untuk dikutuk oleh Elohim? Ada nggak dosa Yesus? Silakan. Saya jawab ya, Bang Suma, yang baik hati dan semua pendengar yang baik ya. Kenapa kita begitu bangga sekali Yesus Kristus itu harus mati di kayu salib dan akhirnya kita menjadi diselamatkan. Bukan bangsa Israel saja ya, tapi kita diselamatkan. Coba kita baca di kalau tidak salah Yohanes ya. Coba di Yohanes dulu lah. Yohanes lah, coba ini dulu. Biar kita tahu bahwa kenapa sampai kematian Yesus itu kita tahu apa isinya, Pak? Apa isinya? Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 lah. Coba dibaca, Bang. Coba bantu baca. Silakan. Yohanes 10 nomor 18. 17 18 ya. Adalah bagi Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali.
Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Berarti Yesus bunuh diri dong? Bukan begitu. Bang semua baca dulu, baca selesai. Saya baca. Baca selesai dulu. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuberikan, yang kuterima dari Bapa. Aku yang berkuasa memberikannya menurut kehendakku sendiri. Betul. Nah, boleh nggak Yesus diambil nyawanya sama orang lain? Tidak bisa dong. Dia tidak bisa. Dia yang harus bunuh diri sendiri. Menyerahkan nyawanya. Dia yang harus Bang Suma, iya. Yesus itu Allah, ya. Jadi dia yang aduh, parah. Jangan Anda bawa ajaran Paulus dulu, karena Paulus harus lolos dulu nih. Paulus harus lolos dulu. Oke, Bang Suma, Paulus kita diskusi. Tunggu Bang Suma, saya jelaskan biar kita paham ya sama-sama ya, Bang Suma. Saya sudah paham, Bapak aja yang nggak paham. Oke, siap. Saya jelaskan ya, Bang Suma. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Iya. Betul? Betul. Artinya tidak ada yang bisa membunuh Yesus selain Yesus bunuh diri. Oke Bang Suma, saya lanjutkan ya Bang Suma. Nanti baru kita berdiskusi ya, biar saya jelaskan dulu. Saya lanjut ke ayat berikut ya Bang Suma. Oke. Iya, silakan. Coba kita baca sama-sama di Bang Suma, tolong bantu saya ya. Kalau saya ingat saya dulu, Matius 27 ya, 27 59 ayat 51 18. 51 sampai 53 Bang Suma. Coba dibantu baca dulu Bang Suma. 51 sampai ayat 53 sajalah. 53 saja, 51 53. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Itu ya? Iya, betul sekali Bang Suma. Terbelah dua, dari atas sampai ke bawah terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Kemudian 53-nya, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Apa yang Anda ingin jual di sini? Iya Bang Suma. Jadi tadi kita bicara tentang Yesus memberikan nyawanya dan dia dapat mengambil kembali itu. Kematiannya itulah yang membawa kemenangan bagi kita semua. Jadi salib itu bukan kutuk, tapi kemenangan bagi kita. Mana dalil? Dalilnya kan orang-orang mati kan, orang-orang kudus kan bangkit ya, dan masuk dalilnya Pak, dalilnya mana bahwa salib itu adalah berkat? Itu dalilnya di mana? Ini kan kita bicara tentang Yesus setelah mati di kayu salib kan Bang Suma, yang memberikan. Kalau yang saya baca Bang, Matius 20 itu menggenapi nubuat Pak, di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Penyesat itu datang dengan memakai namaku dan berkata, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Apa tanda-tanda kemudian datangnya penyesat itu? Itu tadi, kuburan terbelah, terjadi gempa bumi. Coba Anda baca di dalam Lukas 21 nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Endingnya di nomor 12 Pak. Namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu disesak, kamu dianiaya, kau dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadah, kau diperhadapkan kepada raja-raja. Sebelum terjadi penyesat itu datang, terlebih dahulu kamu ditangkap dan aniaya. Pertanyaan saya Pak, siapa yang melakukan terhadap murid-murid Yesus ini? Iya. Kok iya Pak? Siapa yang melakukan penganiayaan terhadap murid Yesus ini, siapa? Ya, salah satunya adalah Paulus sebelumnya. Bagus. Itu jawabannya. Sebelum penyesat itu kemudian menyesatkan, terlebih dahulu dia menangkap murid-murid Yesus. Makanya saya tadi tergelitik ketika Bapak mengatakan, sabar dulu, nanti gantian kita. Saya tergelitik ketika Bapak mengatakan Yesus itu memang harus mati. Artinya Kristen ini sama seperti setan.
Yang menginginkan, sabar, jangan tertawa dulu. Yang Yeah. menginginkan kematian terhadap Yesus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:37 sampai nomor 44, yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Bapak barusan mengatakan Yesus itu memang harus mati. Berarti Bapak ini bagian daripada anak-anak setan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kepada siapa Yesus mengatakan itu? Kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Hanya iblis, Pak, yang mau Yesus itu mati. Kalau pencipta langit dan bumi tidak mau Yesus itu mati, nggak mau. Iya. Makanya tema kita, salib itu kutuk Tuhan atau berkat Tuhan. Kalau saya sudah menyajikan salib itu adalah kutukan Tuhan. Mana dalilnya? Di dalam Ulangan 21, 22, 23. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33. Sekarang tugas Anda, di mana salib itu adalah berkat Tuhan? Dalil yang kita butuhkan. Iya. Tadi kan kita sudah Silakan. sampaikan, Bang Suma. Cuman karena mungkin kita sama-sama beda cara pahamnya saja. Jadi yang saya sampaikan itu tentang ketika Yesus mati di kayu salib memberikan nyawanya, maka salib itu adalah satu kekuatan Allah yang luar biasa yang mempersatukan kita dengan tubuh Kristus. Ayatnya bang, di mana mungkin Bang Zuma kita jelaskan dengan ayat mungkin akan lebih jelas gitu Mas. Coba. Saya sudah jelaskan di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, cuman beda kita pemahaman. Yang kedua ada di Matius 27 ayat 51 sampai 53. Yesus waktu dia mati, orang-orang kudus naik ke surga. Terus yang berikut Bang Suma, coba kita kalau yang Wahyu 20 ayat 6 lah Bang Suma ya. Jadi yang saya minta perkataan Tuhan Elohim. Ya. Perkataan Tuhan Elohim yang mengatakan salib itu kutuk. Ingat Pak ya, salib itu hukuman orang-orang Yahudi dan orang-orang Roma. Orang Roma menyalib seseorang itu karena penjahat nasional. Orang Yahudi menyalib orang itu karena melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhan. Itu cuman ada dua yang melakukan hukuman salib. Orang Yahudi karena hidup di bawah pemerintahan Roma, dan orang Roma yang memang itu adalah cara menghukumnya. Nah sekarang salib ini di Kristen adalah lambang keselamatan. Sedangkan salib itu asalnya dari Yahudi dan Roma. Roma menyalib seseorang karena penjahat. Yahudi menyalib seseorang karena dikutuk. Iya. Nah sekarang kenapa bisa jadi berkat di Kristen? Kalau Anda mengambil data misalnya dalam Yohanes 10 nomor 18-19, itu tidak ada korelasinya di sana. Yesus memang mati-matian memperjuangkan, rela dia mati di hadapan Tuhan, menyerahkan nyawanya demi mengajarkan ajaran Tuhan kepada Bani Israel. Tidak ada nabi pengecut Pak. Yesus mengatakan tidak seorang pun yang dapat mengambil daripadaku nyawaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Tidak ada. Berarti ketika orang-orang Yahudi, ahli Farisi, mahkamah agama, orang Roma berkongkok-kongkok karena dengki ingin membunuh Yesus, apakah berhasil? Tidak Pak. Tidak berhasil. Karena yang bisa mengambil nyawa Yesus hanya Yesus itu sendiri. Menurut Yohanes 10 nomor 17, 18, 19 yang Anda bawa tadi. 17, 18 sorry. Jadi tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Sedangkan di dalam Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka sepakat mengambil nyawa Yesus alias membunuh Yesus. Ada nggak yang bisa mengambil nyawa Yesus? Ada nggak yang bisa membunuh Yesus? Nggak ada. Kata Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 17, 18, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, tidak ada yang bisa membunuhku kecuali aku sendiri. Iya, jadi di dalam salib itu memang membawa sukacita ya bagi orang Kristen ya. Jadi di situ memang orang-orang yang melihat kematian Yesus itu seperti saya ini sangat bangga dan sangat bersyukur. Itu bisa kita lihat di Efesus ya. Coba kita baca di Efesus saja lah Bang Suma biar kita paham ya. Efesus 2 ayat ya udah selesai itu Pak, udah selesai. Kesimpulan saya gini, kita buka lagi di Kolose lah Bang Suma coba kita buka. Selesai Pak.
kalau berbicara mengenai surat-surat Paulus, Ya. itu sudah selesai, udah tamat. Paulus adalah orang yang mengajarkan kematian di atas salib itu bukan kutuk, tapi berkat. Iya. Itu udah selesai. Nah sekarang firman Tuhan yang mengatakan salib itu berkat itu di mana tertulis? Iya. Coba kita baca di Ibrani lah. Ibrani 12. Ibrani itu penulisnya sampai hari ini kita tidak ketahui siapa. Yang saya tanya firman Tuhannya, Pak. Firman Tuhannya mengatakan begini. Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Iya. Dusta jangan kau apa itu sih ya? Dusta jangan kau sebar-sebarkan. Iya. Orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalau Tuhan sudah mengunci seperti itu, Pak, dan Yesus ini orang benar, Yesus ini orang yang tidak bersalah, lalu atas dasar pijakan apa Anda senang atas kematian Yesus? Iya. Sangat bangga Bang Suma. Oke, kita coba Tapi baca. Tuhan melarang jangan membunuh Yesus. Kenapa Anda bangga? Oke. Bang Suma, kita baca begini Bang Suma. Kita mungkin beda paham ya, makanya tadi saya bilang. Bukan beda paham, Anda dan Tuhannya Yesus beda paham, bukan saya. Oke Bang Suma. Makanya tadi saya pembuka itu saya sampaikan bahwa untuk memahami konsep Alkitab harus ada Roh Kudus dulu dalam hidup kita. Inilah, coba. Sekarang saya tanya tentang Roh Kudus, Pak. Roh Kudus ini bertentangan dengan Tuhan atau melawan Tuhan? Bagaimana? Ayo, Roh Kudus yang Anda maksud ini melawan Tuhan, melawan Tuhan atau taat kepada Tuhan? Roh Kudus, ingat Pak, Yohanes 6:16 kata Yesus di data nomor 7, 8, 9, 11, 12 dan juga 13-nya, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang disampaikan. Nah sekarang Tuhannya berfirman, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Roh Kudus harus tunduk kepada perintah itu. Roh Kudus yang Anda maksud, Roh Kudus yang bertentangan dengan Tuhannya Yahudi, atau Roh Kudus yang justru tunduk kepada Tuhannya Yahudi? Mana yang Anda maksud Roh Kudus ini? Jangan-jangan roh setan? Oke, itunya. Kita kalau bicara Roh Kudus, Bang Suma, Roh Kudus itu datang ke dunia itu karena diutus oleh Allah dalam nama Yesus Kristus, Bang Suma. Yesus Kristuslah yang meminta Roh Kudus itu datang ke dunia. Jadi apa yang disampaikan Paulus itu adalah rohnya Tuhan, ya, karena Roh Kudus, karena Yesus yang meminta untuk menyertai semua orang percaya. Rohnya Tuhan, rohnya Tuhan bertentangan dengan Tuhan nggak? Ya tidak mungkin dong Bang Suma. Tidak mungkin. Ya. Sekarang Tuhan melarang membunuh orang yang tidak bersalah. Ya. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Roh Kudus? Ya memang harus, wajib Yesus harus mati menyelamatkan kita. Bagaimana Anda mengatakan harus? Sementara Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Yang membunuhnya kan itu orang Yahudi, Bang Suma. Ya, iya. Yang membunuhnya adalah orang Yahudi. Tuhan tinggal diam ketika orang benar ini ingin dibunuh. Tuhan tinggal diam, Tuhan merestui, Tuhan mengiyakan, Tuhan mengaminkan, Tuhan membiarkan, atau Tuhan akan membelanya? Kalau dari tadi yang saya dengar yang pakai mana? Pasal Yohanes kah? Ya, Yohanes. Ini soal Tuhan membenarkan atau tidak. Ini kan soal dia punya yang Yohanes 10 ayat berapa tuh tadi? 18. 18. Oke, saya baca yang dari sebelum dari ini ya, dari ayat sebelumnya ya. Ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kaum ini, dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan
mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Berarti Bapa mengasihi Yesus untuk memberikan nyawaku dan menerimanya kembali. Berarti kan memang Allah Bapa ini memang merestui bahwa ini bukan bercerita tentang penyaliban, Cak Ayu. Anda menerjemahkan ini. Loh, mana ada salib di situ? Berkat atau kutuk? Salib kutuk atau mana ada salib di sini? Nah, di mana dalilnya Yesus? Peristiwa untuk pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib. Kata siapa? Kata siapa Yohanes 10 berbicara mengenai? Ini kan gini. Lihat, ini kan memberikan nyawa kan, berarti kan akan memberikan nyawa, tapi kan bukan disalib. Yesus memperjuangkan kemudian. Perkaranya gini, Bang Zuma. Loh, gimana ceritanya orang-orang ini? Caranya kan gini. Sekarang yang dipermasalahkan kan kutuk atau berkat. Definisi salib dulu. Definisi salib dulu. Salib ini kan menurut Yahudi kutuk, karena memang kutuk. Itu, menurut Tuhan? Menurut Tuhan? Kutuk, ya kan? Menurut Tuhan? Menurut Tuhan dari yang mana dulu, Pak Zuma? Ya, Ulangan 21, 22, 23 lah. Menurut kan Tuhan menurut yang Taurat. disalib. Kan di Taurat kan? Itu yang dikutip oleh Paulus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Tertulis di mana? Ulangan 21. 22, 23. Terkutuk itu menurut pemahaman orang Yahudi. Itu firman Tuhan. Menurut pemahaman orang Yahudi, Bang. Kalau menurut firman Tuhan, berarti seperti yang apa? Di mana Tuhan menginginkan? Ini kan sebentar, Bang. Iya, silakan. Itu kan adalah satu. Bang, perjanjian lama itu diakui sebagai Alkitab kita enggak ya? Sampai saat ini di gereja. Tetap diakui. Oke. Tetap diakui. Ya, aduh, gemas saya. Bang, cuma memotong. Masuk, Bang. Silakan. Bang Rustem, silakan. Kalau sudah diakui, terus apa yang dibantah, Bang, maksudnya? Jadi ada namanya istilahnya kaidah antara pemahaman orang Yahudi saat waktu di Perjanjian Lama, ada pemahaman tentang ajaran baru yang dibawa oleh Kristus, terus kemudian yang diteruskan oleh Paulus. Kristus tidak menghilangkan satu iota pun dari hukum Taurat, ya? Masalahnya. Ya. Kristus tidak menghilangkan satu iota pun dari hukum Taurat, kan gitu. Tapi menggenapi. Melengkapi sampai berarti. Semuanya tergenapi. Menggenapi. Iya, menggenapi itu dihilangkan atau melengkapi? Menggenapi itu adalah tahu menggenapi artinya semua yang tertulis itu telah digenapi, bukan menghilangkan atau menambah atau bagaimana. Itu menggenapi. Genap bahwa dengan kematian kok kematian? Kok digenapi dengan kematian? Pak, maksudnya salib ini dulu apa? Salib ini hukuman untuk siapa salib ini? Salib itu kan dikenakan kepada Yesus karena sifatnya istilahnya pengertian dari ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat itu bahwa ajaran yang Yesus bawa ini akan merusak tatanan yang sudah mereka kerjakan selama mereka menjadi ahli-ahli Taurat yang mereka kerjakan dengan hukum salib Taurat. Ini apa, Bang? Salib ini hukuman untuk siapa salib ini? Hukuman kepada orang yang mereka anggap salah. Nah, Yesus ini apa salahnya? Dipersalahkan. Yesus ini apa salahnya? Salahnya itu adalah salah bukan salah menurut orang Kristen ya, salah menurut ahli-ahli Taurat. Apa salahnya Yesus sampai dia harus disalib? Yang kami orang Kristen imani bahwa ahli-ahli Taurat mempersalahkan Yesus karena dia menentang apapun yang mereka ajarkan soal kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi, seperti tidak boleh memberi
di hari Sabat atau tentang ya banyak lah. Mungkin saya tidak hafal semua. Sekarang saya juga bukan ahli Alkitab. Tapi terima kasih nih Bang Sunga. Sebelumnya saya ini jarang baca Alkitab nih. Jarang, sangat jarang. Setelah mulai saya nonton, saya itu membaca-baca juga. Cuman dari sini saya mulai merasa bahwa ini adalah ajaran yang benar, bahwa ada korelasi antara hukum Taurat, ada korelasi antara ajaran Kristen. Iya, kembali aja Bang. Salib itu hukuman untuk siapa? Hukuman kepada orang yang bersalah. Nah, Yesus apa salahnya? Menurut ahli Taurat dan Yahudi. Enggak, jangan menurut. Kan Anda sudah mengimani kematiannya. Anda kan sudah mengimani kematiannya. Nah, apa salahnya Yesus sampai dia harus dibunuh? Itu kan salahnya itu kan menurut ahli Taurat, bukan menurut umat Kristen. Maksudnya gimana ini? Bukan Yesus salahnya menurut umat Kristen, tapi tahu Pak, tahu. Tapi makanya apa salah Yesus? Apa salah Yesus menurut Tuhan sehingga dia harus disalib? Tidak ada salah menurut Tuhan, tapi salah menurut ahli Taurat. Oke, tidak ada salah menurut Tuhan. Berarti kalau dia dibunuh, itu dosa menurut Tuhan atau berkat? Kalau dia dibunuh, berarti dosanya orang Farisi dan orang Yahudi. Berarti penyaliban ini melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Melahirkan dosa. Melahirkan dosa. Orang Yahudi itu. Melahirkan dosa. Ya, melahirkan dosa. Penyaliban untuk mereka yang menyalib itu. Iya. Terus bagaimana ceritanya? Bagi yang diselamatkan oleh salib itu. Terus bagaimana ceritanya? Maksudnya begini. Waduh, bicara sendiri orang ini. Anda ke toilet kalau bicara sendiri. Ini kita diskusi. Lanjut. Bagaimana ceritanya? Perbuatan dosa bisa menyelamatkan orang Kristen. Gimana ceritanya? Dosa itu kepada siapa dulu itu? Dosanya siapa dulu itu? Loh, kan penyaliban terhadap Yesus itu dosa. Dosanya balik. Dosa bagi yang melakukan. Dosa bagi yang melakukan, ya, yang kan? menyalib Yesus. Bukan kami orang Kristen yang diselamatkan. Saya tidak tanya bahwa yang melakukan itu adalah Kristen. Saya kan udah bilang Kristen itu penumpang gelap. Dosa bagi yang menyalib. Dosanya dari mana? Bagi yang menyalib kan? Nah, dosanya dari mana? Kalau dia membunuh kan? Nah, dosanya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan dosa kepada pembunuh. Betul? Oke. Karena melanggar perintah Tuhan, jangan kau bunuh. Betul. Nah, terus ini Kristen kenapa bisa dapat berkat dari perbuatan dosa orang? Nah, karena dia diutus itu untuk menyelamatkan. Dengan cara? Bukan. Dengan cara? Mereka mengampuni dosa, menyelamatkan. Dengan cara apa Yesus diutus menyelamatkan, dengan cara apa? Dia dikutuk menurut orang Yahudi, disalib, ya kan? Bukan. Abang ini oleh orang Yahudi Farisi. Berarti dosa. Dengan dosa, ya kan? Berarti dosa. Pembunuhan terhadap Yesus itu. Sahabat. Tujuannya untuk menyelamatkan Kristen. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Itu. Oh, berarti pembunuhan yang mengakibatkan dosa kepada orang Yahudi pelaku pembunuhan itu adalah keselamatan untuk Kristen, gitu. Bukan penyelamatnya itu pembunuh. Berarti sebenarnya di sini bukan Yesus juru selamat Anda, tapi juru selamat Anda adalah orang yang membunuh Yesus. Itu yang betul. Bukan. Loh. Salah. Konsepnya bagaimana? Salah. Coba Bang pikir logikanya ya. Ini kita nurut ya. Ini menurut ya. Ya enggak usah terlalu berbelit-belit Bang, langsung aja. Yesus diutus apa? Untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dengan cara apa? Setelah dia mengajarkan tentang keimanan, maka timbullah iri hati dan enggak, dia diutus oleh Tuhan. Enggak usah banyak sandiwara. Dia diutus oleh Tuhan ke bumi ini untuk mendamaikan manusia dengan dosa, dengan Tuhan. Dengan cara apa?
Sabar dulu, sabar. Jangan Oh, nggak sampai bisa. langsung ke sana. Nggak, Sabar. bukan di sini bukan Kalau gereja. misalnya Di sini bukan misalnya gereja, saya langsung Bang. ngomong, Iya, karena Anda ingin melilit lidah supaya kami bisa tertipu dengan pola Anda. Saya sudah paham. Anda ingin mengatakan bahwa Kristen bisa diselamatkan karena salib, betul? tidak, Lalu karena apa? karena pengorbanan Tuhan Yesus. Apa itu pengorbanan? Salib. Pengorbanan apa itu? Bahwa dia menyerahkan nyawanya. Dia disalib karena ini. siapa? Dia disalib karena siapa? Karena iri hati dan Berarti keselamatan Anda, berarti keselamatan Kristen berasal dari perbuatan-perbuatan buruk ahli Taurat. Betul? Tidak, bukan. Tidak lagi. Bukan. Yang mana yang Jadi betul? bagaimana bisa orang kalau misalnya Yesus itu tidak disalib misalnya. Berarti penyaliban itu adalah, dengar, berarti penyaliban itu adalah hadiah dari pelaku maksiat. Bukan. Lalu siapa yang menyalib Yesus? Kan yang menyalib Yesus itu kan ahli Taurat dan ahli Taurat ini melakukan kebenaran atau melakukan kesalahan? Menurut hukum Taurat itu adalah kesalahan. Berarti membunuh adalah melanggar adalah Taurat, dosa. kan? Adalah dosa. Itu dosa mereka. Dosa. Nah, sekarang akibat dari dosa yang mereka tanggung, ada nggak yang diselamatkan dari dosa mereka itu? Yang diselamatkan adalah orang-orang yang percaya bahwa orang-orang yang berarti yang menjadi pahlawan di sana, Bang, siapa yang jadi pahlawan di sana? Pembunuh Yesus atau? Karena satu, dia mati. Kok jadi Yesus? Tapi dia bangkit. Kok jadi Yesus? Kenapa pembunuhannya orang Yahudi itu jadinya tidak ada arti? Karena dia bangkit, dia hidup lagi. Oh, begitu. Jadi iman kami. Iya, iman gila kalau itu. Misalnya dia jadi mati begini. dan dia mati terus, sabar. Kalau Yesus itu mati dan mati terus, bahwa berarti betul Yahudi, orang Yahudi itu yang berjasa untuk menjadi keselamatan, itu pahlawan bagi kami. Sekarang begini. Tapi karena Yesus mati dan dia bangkit, maka begini, saudara, jangan bicara sendiri, Bang. Jangan, saudara, daripada saya turunkan Anda, mending kita diskusi. Jangan bicara sendiri. Anda turun kalau gitu. Kalau Anda bicara sendiri, Anda ke gereja. Sekarang begini, bisa nggak Yesus? Woi, Bahlul, bisa nggak Tuhan kau itu bangkit dari kubur kalau tidak dibunuh dulu? Talal. Sudah bodoh, sombong. Kalau bodoh mau belajar nggak apa-apa. Ini bodoh Bahlul. Oh enggak, kalau dia mati terus nggak bangkit, berarti itu sia-sia. Sekarang pertanyaannya, kalau dia tidak dibunuh bisa bangkit nggak dari kematian? Dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Udahlah, capek pun gak ada yang pintar orang Kristen ini memang. Udah ditakdirkan menjadi bodoh. Kau lagi, apalagi. Silakan Dinda Kores. Diskusi Bang Suma. Masih belum mau tidur? Belum Bang Suma, ini masih perlu sama Bang Suma. Enggak, itu sama Bang Kores saja. 1 Korintus 4:10 itu cukup. Lanjut Bang Kores. Iya. Jadi bicara soal kutuk salib itu sebenarnya bisa dilihat juga di Lukas ya. Jadi malaikat sendiri yang menyampaikan kenapa Yesus harus disalibkan walaupun dia tidak berdosa. Karena itu gitu. Malaikat menyampaikan di mana? Malaikat menyampaikan Yesus harus disalib. Menarik ini. Iya, memang ada, dicoba bacalah di Lukas 4 ya. Lukas 4. Lukas 24 ayat 4 sampai 7 lah, ayat 4 sampai 24 dari 4 sampai 7 ya kita 24 ayat 4 sampai 7. Oke. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia?" D-nya gede ya. Yang menghidup di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga, gitu ya? Iya, benar. Oh, jadi memang kalau gue sih mengambil perspektifnya agak berbeda. Jadi
memang untuk menebus dosa sang bapak harus membunuh anaknya ya. Jadi itu begini, ketawa. bukan begini Bang ya. Jadi supaya kita Gimana? paham, Coba, gue pengen paham nih. lihat dulu dari sejarahnya kenapa sampai Yesus Oke. itu harus disalibkan ya. Itu bisa lihat di Kejadian ya. Kalau tidak Kejadian berapa? apa ya, saya sudah lupa. Kejadian 3:15. Iya, coba lihat. Oh, tahu banget Kores ini kejadian. Yang ini apa yang kepala ular diremukan, Iya. tumit manusia diremukan. Jadi tumit ditukar kepala, kan gitu. Jadi begini, Lu Pak. ketawa lagi. Enggak, saya jelaskan. Jadi Boleh. untuk apa namanya, pernyataan Allah itulah yang menjadi dasar bahwa Yesus harus mati di kayu salib, karena hubungan sudah terputus ketika Adam yang sebenarnya Adam itu adalah manusia yang tidak harus mati, dia bisa menjadi manusia kekal, tapi karena dosalah yang membuat jarak, memutus hubungan antara manusia itu dengan Allah. Jadi Torah itu percuma ya? Zaman Musa itu percuma juga ya? Yang mana, Bang? Maksudnya? Ya kan apa terputus nih hubungan dengan Allah manusia ini gitu. Benar. Torah buat apa kalau gitu? Jadi biar saya jelaskan. Jadi, Jelaskan lagi. ya, oke. Mungkin boleh saya bertanya juga, Bang, karena Bang sebut soal Musa ya, Musa. Iya. Sedikit ya, Bang ya. Boleh. Kita diskusi ya, boleh ya. Oke. Boleh banget. Allah itu bisa salah tidak, Bang? Allah itu bisa salah nggak bisa dong. Kalau salah berhala jatuhnya. Amin. Saya sepakat 1000% sepakat Allah tidak mungkin salah ya. Iya. Oke. Kenapa sampai Allah mau mengeluarkan bangsa Israel dari Dari Mesir. Nah, benar. Oke. Abang berarti satu paham ya? Kita Satu paham. Alasannya apa ya? Kenapa sampai Allah bisa, kalau Allah tidak pernah salah, kenapa dia harus kasih keluar bangsa Israel ya, yang sebenarnya yang menciptakan masalah ini ya? Iya. Allah itu pemilik bangsa Israel bukan? Ya, Abang jelaskan aja karena kayak saya. Oke gini, jadi jadi dari perspektif Islam gitu, Tuhan itu nggak berhak ditanya gitu. Iya. Terserah dia mau ngapain manusia. Iya. Nah, ketika Tuhan itu ingin menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir gitu kan, itu atas kehendak Tuhan. Betul. Memang Tuhan maunya begitu, gitu. Kenapa kita harus demo atau menuntut Anda Tuhan harus punya alasan melakukan ini? Kenapa harus begitu? Nah, kita sebagai manusia, kita mengambil hikmah yang didapatkan ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel ini dari perbudakan bangsa Mesir. Di situ apa hikmahnya? Di sini menyatakan bahwa keselamatan dari Tuhan itu ada, dan Bani Israel itu akan dipilih nantinya sampai waktu yang ditentukan menjadi bangsa yang melahirkan banyak nabi-nabi di dalamnya. Amin. Gitu. Iya. Nah, itu hikmah yang kita ambil, bukan alasan Tuhan mau ngapain, hikmah yang kita ambil. Gitu, Mabre. Terus Berarti Allah tidak salah dong waktu menjanjikan tentang dari keturunan mula akan menginjak kepala, tidak salah kan? Jadi dari keturunan, kejauhan dong kalau ngambil ke sana. Ini Adam ini bukan cuma bapaknya bangsa Israel gitu. Lu kira bangsa Asuria, bangsa Mesir lahir dari botol keratineng? Kan enggak. Itu dari Adam juga gitu. Iya. Nah, kalau Allah itu ini berwujud enggak, Bang? Allah. Tuhan itu berwujud. Iya, Tuhan itu berwujud tentunya. Berwujud apa ya, Bang ya? Kalau Allah berwujud apa? Kalau Allahnya orang Kristen berwujud manusia. Berwujud manusia, Allahnya orang Kristen. Oh, iya, kalau di kami Tuhan berfirman, segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala yang serupa juga dengan kamu dan lemah seperti kamu. Jadi dalam konsep Islam, Allah menitikberatkan kepada kami, Tuhan itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Oh ya. Apapun itu, nggak ada yang menyerupainya gitu. Oh, kalau Allah kita dari sejak awal sebelum dunia ini ada, dia sudah berupa manusia. Dia sudah berupa manusia. Waduh. Iya. Oh, ini silakan. Oke, kita baca ya. Bisa kita buka dalilnya, bisa bisa dipahami ya, Bang ya. Allah saya boleh ngomong saya. Sampai dasarnya Allah orang Kristen itu berwujud ya. Tunggu ini Pak Rosrum, nanti kita lihat dulu ya. Dia dalilnya dari mana gitu? Tuhan itu bentuknya manusia. Silakan. Bisa ya? Boleh kan? Boleh ya?
Bukan, kita lagi kontes nyanyi. Iya, diskusi. Silakan. Oke. Coba kita buka di kalau tidak salah itu saya ingat dulu Kejadian 1 ayat 26 ya. Iya, 26 sampai 27.